man tabi'ahum bisanin ila yaumil amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah dimanapun berada. Pertama-tama mari kita memperbaharui puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas perkenannya lah sehingga kita semuanya bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan senantiasa penuh dengan harapan untuk bersua nanti dengan Allah SWT di yaumil akhirat. Jemaah sekalian, pertemuan kita pada malam hari ini adalah pertemuan pertama untuk surat baru, yaitu surat At-Tur, surat yang ke-52. Di surat At-Tur inilah nanti kita menemukan nama Allah SWT yang menyebutnya dengan Al-Barru. Nanti kita akan ketemu dengan kata-kata Wal Barrur Rahim. Al-Barru inilah yang kemudian kita jadikan sebagai nama tafsir dalam tafsir kita, yaitu tafsir Al-Barru. Tafsir Al-Barru artinya tafsir yang berkenaan dengan nama Allah SWT. Al-Barru dari kata Al-Bir, Al-Bar, yang menunjukkan adalah kebajikan. Jemaah sekalian, kita akan masuk ke screen dan mempersilakan Ustadz kita untuk membimbing kita. Siapa ini Bu Dokter yang ada? Ustadz kita, Ustadz ada kelihatannya. Mudah-mudahan beliau tidak sedang di perjalanan. Insyaallah Ustaz. Baik, jadi beliau ternyata Bapak sekalian sedang di rumah dan akan membimbing kita, memandu kita membaca ayat suci Al-Quran. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberkahi beliau. Kepada beliau Ustazuna Ustaz Safi Saleh kita persilakan dengan segala hormat membimbing kita membaca surat At-Tur, surat yang ke-52 ayat 1 sampai 10. Fadhal Ustaz. Insyaallah, alhamdulillah, syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع إن عذاب ربك دافع يوم تمور السماء مورا يوم تمور السماء مورا
وتسير الجبال سيرا وتسير الجبال صدق الله العلي العظيم. صدق اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله الله وآله على رسول الله وآله اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد اللهم صل وعلى على Muhammad. اللهم صل على محمد. Kita haturkan terima kasih banyak, syukran katsira kepada Ustaz Safi Soleh yang telah memandu kita membaca Al-Quran dengan suara yang indah. Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan kepada beliau dan menjadikan bacaan yang dibacakan untuk kita menjadi amal jariah nanti bagi beliau. Amin, Allahumma amin, amin. Juga Bapak Ibu sekalian yang telah hadir melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, semoga Allah SWT mengirim malaikat ke rumah Bapak Ibu semuanya yang bersama sampai kepada arsy Allah SWT, dan Allah menguji Bapak Ibu sekalian di hadapan para malaikatnya. Kita masuk ke surat baru, yaitu surat yang ke-52, surat At-Tur. Tur artinya bukit ataukah gunung. Jadi ini artinya bukit ataukah gunung. Jadi bedanya Jabal dengan Tur. Kalau bukit ini, kalau Tur ini gunungnya tidak terbesar, tidak terlalu tinggi. Dan Tur ini yang kemudian terkadang disebut dengan Tur Sinai, Gunung Sinai, yang merupakan tempatnya Nabi Musa menerima Taurat. Ketika Nabi Musa kembali dari Madian, kemudian dalam perjalanan ke Mesir, lalu kemudian melihat api di atas bukit. Nah, di atas bukit itu adalah Bukit Tur Sinai namanya, ataukah Bukit Sinai, disebut dengan Tur Sinai. Nah, jemaah sekalian, ini adalah turunnya di Mekah, dan karenanya disebut dengan surat Makkiyah, jumlah ayat 49 ayat. Jadi kita akan 5 kali pertemuan untuk satu surat ini. Kita akan masuk pada ayat 1 dan 2 sekaligus. Ini adalah gambaran Bukit Tur ataukah Bukit Sinai, Tur Sinai. Ini dibuat tempat ibadah bagi para peziarah yang datang ke sana, karena di tempat ini banyak peziarah datang untuk menyaksikan bukit di mana Nabi Musa pernah dipanggil untuk menerima Taurat. Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Wat-Tur, wawunya adalah wawu sumpah, wawu qasam namanya. Demi At-Tur, demi bukit. Wat-Tur, demi bukit. Jadi artinya Pak Ibu sekalian, Allah SWT memberikan tempat bagi bukit. Bukit itu adalah tempat yang tinggi. Nabi Muhammad kita juga pada saat akan diangkat jadi Nabi, dilantik juga di bukit, di gunung namanya Jabal Nur, yaitu Gua Hira. Gua Hira itu terletak di atas gunung ataukah bukit. Cuma disebutnya dengan Jabal Nur karena gunungnya tinggi. Jadi Nabi Muhammad kita, Nabi Musa alaihissalam diberikan menerima wahyu di tempat yang tinggi. Tentu kata-kata Tur, tempat yang tinggi di sini mempunyai 2 makna. Makna zahirianya ya bukit beneran, gunungnya sesungguhnya. Tetapi makna batinianya adalah bahwa kalau kita ingin berkomunikasi dengan Allah, Zat yang Maha Tinggi, tentu kita harus ke tempat yang tinggi juga. Tempat yang tinggi itu dalam pengertian kebaikan-kebaikan. Kita harus tinggi dalam segala-galanya, tinggi dalam akhlak, tinggi dalam ibadah, tinggi dalam iman, tinggi dalam segala-galanya. Terutama jemaah sekalian, tinggi di dalam proses perjalanan rohani. Kita harus bergerak ke atas, dan ke atas, menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa di bukit? Bukit itu atau gunung itu sebetulnya
adalah sesuatu yang kalau kita lihat dari bumi, dari tempat yang rendah, itu bergerak menuju ke langit. Jadi gunung itu menjulangnya ke langit. Karena kalau menjulangnya ke bumi bukan gunung namanya, tapi lembah, ngarai. Jadi kalau menjulangnya ke bawah, lembah namanya, ngarai namanya. Sedangkan kalau ke atas baru disebut dengan gunung atau bukit. Nah, jadi artinya kalau kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah, kita harus menuju kepada yang tinggi. Dan yang paling tinggi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hierarki eksistensi, dalam hierarki wujud dan keberadaan, maka yang paling tinggi adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sebabnya di sini Allah menggunakan kata-kata waw sumpah. Jadi watur, demi gunung Tursina atau demi bukit. Makanya setelah Tur, kalau kita lihat ini tiba-tiba kitab suci. Itu maknanya bahwa kata Tur di sini walaupun bermakna bukit, tidak melulu artinya bukit dalam pengertian zahir, tetapi lebih kepada bukit dalam pengertian yang sesungguhnya, dalam pengertian batin, yaitu di sana berjumpa dengan kitab. Ini ada kata-kata wa kitabin mastur, sama-sama waw juga, waw sumpah, wa turi wa kitabin mastur, dan sebuah kitab mastur. Apa itu mastur? Bertulis. Kita lihat dulu kata kitab. Kitab itu dari kata-kata bayak tubuh menulis, kitabun sesuatu yang ditulis, sesuatu yang ditetapkan. Ingat mas sekalian, namanya sesuatu yang ditetapkan, kan berarti ada yang menetapkannya. Siapa yang menetapkannya? Al-Quran mengatakan, innama amruhu iza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi ketika dia mengatakan kun, maka dia menetapkan sesuatu. Maka ketetapan Allah itu yang disebut dengan kitab, itu makna yang lebih umum. Jadi kitab. Dan kitab ini ketika Allah mengatakan kun, maka kemudian tertulislah mastur. Apa itu mastur? Kenapa bukan maktub? Karena kata dasarnya kitab ini harusnya kan di sini maktubin. Wa kitabin maktubin. Tapi Bapak Ibu bisa lihat bukan maktubin di sini, tapi mastur. Dari kata satara yasturu. Padahal ini adalah kitabin. Berarti pasti ada perubahan makna di sini. Sini kitab, di sini mastur. Kalau kita lihat tertulis harusnya maktub. Tapi kenapa bukan maktub? Kenapa bukan wa kitabin maktubin? Tapi yang tertulis wa kitabin mastur. Mari kita lihat kata-kata satara dulu. Mastur ini dari kata satara yasturu. Ini dari Kamus Bahasa Indonesia. Kita ambilkan biar gampang kita lihat. Ini dari kata satara yasturu. Kalau dijadikan 4 huruf, satara yusattiru. Ya. Dari sini Bapak Ibu sekalian lahir isim alat, yaitu alat untuk menggaris, namanya mistar, mistaratun. Mistar ini bahasa Melayu sudah menjadi bahasa Melayu, mistar. Dari bahasa Arab mistaratun. Belakangan kalau di Indonesia orang sebutnya dengan penggaris. Padahal aslinya itu dalam bahasa aslinya adalah mistar. Mistar itu artinya alat untuk menggaris. Sesuatu yang bergaris namanya musattar. Jadi misalnya daftar musattar, artinya buku tulis yang bergaris, musattar. Nah, jadi kata-kata satara yasturu sebetulnya lebih tepatnya menggaris ini kita lihat. Jadi bukan menulis tapi menggaris sebetulnya. Kita lihat ini semuanya. Ya, menggaris, mencoret, mencoreng, membuat pala, menulis, pokoknya inilah. Jadi kata-kata satara yasturu itu bermakna menggaris. Menulis maksudnya di sini menulis apa saja, mencoret-coret. Karena ini kata-kata mencoret-coret. Nah, jemaah sekalian, apa itu menulis ataukah apa itu mencoret-coret? Apa itu menggaris? Mari kita renungkan bersama. Bahwa setiap garis yang membentuk coretan, setiap garis yang membentuk huruf, maka itu dimulai dengan titik. Jadi setiap garis, kita lihat di sini misalnya, Bapak Ibu perhatikan apa gambar saya sini, kalau kita tarik ke sini garis. Kalau kita buat lengku di sini juga garis setengah lingkaran. Kalau kita muter-muter begini juga kita sebut dengan garis berkelok-kelok. Ini namanya garis lurus, garis setengah lingkaran, garis berbelok-belok. Ya, kita menulis juga misalnya, kita menulis misalnya huruf A, ini kan garis. Tarik ke sini baru A, ya. B kita garis juga, B.
Begitu. Kita tulis C, ini adalah setengah lingkaran lagi C. Ya. Kita bikin D begini, putar ke sini. Jadi semuanya adalah garis A, B, C, D. Huruf Arab juga begitu. Kita tulis alif, garis. Kita tulis ba, ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, apakah itu huruf menggunakan dari bahasa Latin, Yunani, Romawi, Jepang, Cina, Melayu, apapun juga, itu pasti bermula dari garis. Dan setiap garis bermula dari titik. Jadi Bapak sekalian lihat ini, garis, kenapa itu garis? Karena titik ini kita tarik ke sini, jadi seperti titik ini. Titik yang disambung sedemikian padatnya sehingga lahirlah garis. Jadi sebetulnya garis itu, entah itu garis linear lurus seperti ini, entah garis itu melingkar ataukah setengah lingkaran seperti ini, atau dengan busur seperti ini, ataukah berbelok-belok seperti ini, ataukah huruf-huruf seperti ini, itu sebetulnya adalah titik-titik yang dipindahkan secara rapat. Jadi apakah itu garis lurus, garis setengah lingkaran, huruf dan sebagainya, pada dasarnya adalah kumpulan titik-titik. Apa artinya kumpulan titik-titik? Semuanya bermula dari satu titik. Ulangi lagi, semuanya bermula dari satu titik. Jadi semuanya bermula dari satu titik. Ya, dari satu titik. Kita besarkan titiknya. Titik inilah nantinya kalau ditambah terus rapat ke sana menjadi garis lurus. Kalau dia muter ke atas ini menjadi setengah lingkaran. Kalau dibuat dalam bentuk seperti ini huruf A namanya. Kalau dibuat seperti ini huruf C namanya. Tapi intinya adalah titik. Semuanya bermula dari titik. Titik ini Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia mempunyai dua sisi. Sisi batinia dan sisi lahiria. Sisi batinianya titik ini adalah dari yang satu. Jadi dari yang satu. Karena tadi kan kumpulan titik-titik. Karena ini kumpulan titik-titik, maka panjang pendeknya garis tergantung dari jumlah titik. Kalau titiknya banyak sekali, maka dia panjang. Kalau titiknya sedikit, maka dia pendek. Kesimpulannya, semuanya bermula dari satu titik. Apakah satu titik itu jemaah sekalian berbahagia adalah sesuatu yang ada, tetapi tidak bisa kita mendefinisikannya. Itu titik namanya. Kalau sudah garis, kita sudah menyebutnya ada, yaitu satu dimensi namanya. Tapi kalau satu titik, kita belum bisa menyebutnya sebagai dimensi. Kalau sudah garis, kita sebut satu dimensi. Begitu ini garis ditarik ke atas, secara paralel, ini kita tarik ke atas, ini kita tarik ke atas, maka akan melahirkan bidang. Bidang itu adalah dua dimensi. Jadi kalau kita tarik ke atas ini, ujung ini kita tarik ke atas, sorry. Jadi ujung ini kita tarik ke atas ya. Ujung ini kita tarik ke atas ini. Nah, baru kemudian berarti ini bergeser ke atas ya. Maka ini menjadi bidang namanya. Ya, jadi bidang. Kalau bidang sudah dua dimensi namanya. Jadi ketika tadi garis ini, ketika dia garis, kita sebut dengan satu dimensi, 1D. Ya. Ketika dia sudah menjadi bidang menjadi 2D namanya. Kemudian ketika ditarik lagi ini, kita pindahkan ke sana, ini kita pindahkan ke sana, kita pindahkan ke sana, kita pindahkan ke sana, apa yang terjadi? Mari kita gambar lagi di sini. Ya. Ini kita tarik ke sana nih. Ya. Ini kita tarik lagi ke sana juga. Nih. Geser maksudnya, geser. Titiknya ditarik-tarik ke sana. Nah, baru tarik ke sini. Baru ini juga ditarik ke sini. Karena ini kan pindah ke sana nih. Pindah ke sini nih. Maka apa yang terjadi nih? Ini namanya 3 dimensi. Ini adalah 3 dimensi. Ya. Nah, jadi artinya gimana sekalian? Setiap titik ditarik akan melahirkan sesuatu yang lain dari dirinya. Titik sendiri tidak bisa dikatakan satu dimensi. Titik ketika ditarik akan keluar dari dirinya sendiri. Muncul yang lain, namanya benda satu dimensi. Ketika satu dimensi ditarik, dia bukan dirinya lagi, dia menjadi 2 dimensi. Lebih tinggi, dia naik ke atas. Jadi dia mengalami proses vertikalisasi, bergerak ke atas. Marfu, nanti kita akan ketemu kata marfu, terangkat. Yang 2D kita tarik lagi, 2 dimensi kita tarik seperti ini, dia naik jadi 3D. Bapak Ibu sekalian, apakah berhenti pada 3D? Tentu tidak.
Akal mengatakan kalau 3D ditarik apa yang terjadi? 4D kan ini 1D jadi 2D, 3D. Jadi pasti berurut. Pasti akan melahirkan garis hierarki matematis. 1D ditarik menjadi 2D, 2D ditarik menjadi 3D, 3D ditarik menjadi 4D, 4D ditarik menjadi 5D, 5D menjadi 6D, begitu seterusnya. Tapi bagaimana cara menggambarnya? Kita tidak mampu. Kita tidak mampu lagi menggambar yang namanya 4D, 5D, 6D, begitu seterusnya. Apa sebabnya? Kemampuan kita membuat gambar di atas apa kanvas, di atas kertas seperti ini hanya 3D seperti ini, 3 dimensi saja. Ya. 4 dimensi kita sudah tidak sanggup. Tidak sanggupnya kita membuat gambar 4, 5, 6, 7 dimensi bukan berarti 4, 5, 6, 7 dimensi itu tidak ada, tetapi kemampuan kita secara indrawi hanya di situ karena kita memang berada di dalam ruang 3 dimensi saja. Begitu kita kembangkan menjadi 4 dimensi, berarti gambar kita keluar dari 3 dimensi. Ketika keluar dari 3 dimensi artinya apa? Keluar dari ruang. Ketika keluar dari ruang apa artinya? Mengalami transendentasasi, mengalami vertikalisasi. Dia bergerak ke atas, dia beyond namanya, menggunakan kata beyond. Sudah melampaui 3D, melampaui ruang kita, menjadi 4D, 5D, 6D dan seterusnya. Kalau bahasa kitanya dari alam mulki menuju kepada alam malakuti, alam malakuti menuju kepada alam jabaruti, jabaruti menuju kepada alam lahut dan seterusnya. Ini adalah gerak ke atas. Tetapi dari mana mulanya? Dari titik. Titik inilah yang secara batin tadi kita sebut dengan ini, tak terdefinisikan. Ketika titik ini ingin memperlihatkan dirinya keluar, dia berkata, kun, jadi. Maka apa yang pertama terjadi? Yang pertama kita lihat adalah yang kita puji. Ahmad. Terpuji. Karena dari situ kita bisa memuji segala-galanya. Kita memuji gambar ini, kita memuji semua pujian-pujian itu namanya Ahmad. Begitu kemudian Ahmad ini menemukan postur jasmanianya di suatu waktu tertentu, namanya Muhammad. Lalu kemudian ketika kita ingin kembali kepada Allah melalui jalan lahir, karena kita berada di alam lahir, harus melalui titik tersebut. Makanya kita mulai dengan kata apa? Bismillah. Bismillah apa pertamanya? Rupa sebetulnya. Ya. Ingat, kalau kita tulis Bismillah, rupa bis. Ya. Sini. Apakah bacanya Bismillah? Bukan. Nanti disebut Bismillah kapan? Apabila ada titik di bawah sini. Ya. Jadi penentunya adalah titik di bawah sini. Ya, ketika tidak ada titiknya di sini, ya bukan huruf ba namanya. Ini Pak Bu sekalian dalam bahasa Arab, ketika bentuknya seperti ini dan tidak ada titiknya, tidak bisa disebut apa-apa. Belum bisa disebut apa-apa, nothing. Ketika titiknya dikasih satu, ba baru muncul kata ba, bi dengan. Sementara kalau titiknya dua, bukan lagi ba, tetapi ya. Ya. Ketika titiknya di atas, satu namanya nun. Nah, nanti kita ketemu juga kata mastur di mana? Di surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam itu surat 68, nun wal qalami wa ma yasturun. Jadi nanti mirip. Coba kita lihat di Mas Kiasir bahagia. Ya. Surat Al-Qalam. Ini surat Al-Qalam. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini nun, surat nun ini, surat Al-Qalam, disebut dia ada surat nun karena permulaannya nun. Nun ini adalah huruf muqattah sama dengan shad. Nun, ya. Coba kita baca nun, itu pasti apa yang terjadi? Gema, echo. Apa namanya echo? Ya namanya echo itu sama dengan satu titik, kemudian melahirkan gelombang ke sekitarnya. Seperti kalau kita menjatuhkan batu di air yang bening. Ketika kita menjatuhkan batu di air yang bening, maka dia akan kemana-mana. Membentuk gelombang. Membesar, membesar, membesar. Dari mana? Dari satu titik. Jadi itulah nun. Nun itu menggema. Gemanya kemana-mana. Jadi ketika Allah mengatakan kun, apa huruf terakhirnya? Nun. Kun, terakhirnya adalah nun. Kun, jadilah. Kun. Fayakun. Dari kata kana yakunu menjadi perintah kun. Jadi kun.
Begitu Allah mengatakan kun, nun yang terakhir keluar. Jadi nun itulah yang menghubungkan kita antara Allah dengan di luar dirinya. Iya. Jadi kita lihat di sini ada nun. Iya. Jadi nun. Di atasnya titik tadi. Kalau ba tadi di bawahnya. Iya. Jadi dari bawah yang tadi yang tidak kelihatan muncul ke atas menjadi nun. Iya. Nun ini coba lihat Bapak sekalian, mirip apa? Mirip samudra. Di atasnya ada satu titik. Ya, nun. Lalu kemudian di belakangnya wal qalami wa ma yasturun. Ini juga adalah waw sumpah wal qalami. Tadi di sana watur wa kitabin mastur. Tak sama tadi. Jadi wa kitabin ini wal qalami wa ma yasturun, demi kalam dan apa-apa yang yasturun. Ingat tadi pengertian yasturun kita, bukan hanya mereka menulis, tapi menggaris, melahirkan coretan-coretan dan sebagainya. Coretan-coretan, garis-garis, macam-macam nilai yang disebut dengan makhluk. Ciptaan Allah SWT. Terutama yang ada di alam idrawi. Jadi nun wal qalami wa ma yasturun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Baru kemudian ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Jadi dengan demikian ya sekalian berbahagia, lahirlah kata-kata ma anta bi ni'mati. Nikmat itu muncul dari mana? Huruf nun. Iya. Nikmat ini apa? Nikmat itu adalah berwilayah kepadanya. Ma anta bi ni'mati rabbika. Nikmat wilayah ini bukanlah melahirkan kegilaan, walaupun orang berwilayah itu seperti orang gila. Kenapa? Karena dia mau mati untuk orang yang kepadanya dia berwilayah. Kenapa? Karena orang yang kepadanya dia berwilayah adalah wakil Tuhan di muka bumi, sehingga mati untuk orang itu hakikatnya mati kepada untuk Allah. Mati untuk Allah adalah sama dengan laron yang mau mati asal sampai kepada cahaya. Ma anta bi ni'mati rabbika majnun. Kenapa bagi orang lain yang melihatnya seperti majnun? Bayangkan Nabi melakukan apa saja, padahal tidak dibayar, tidak dapat apa-apa di sana. Ketika semua orang berbicara tentang kalkulasi, tentang marketing, tentang apa yang saya berikan, apa yang harus saya dapat, berapa yang saya berikan itu yang lebih dari itu harus saya dapat. Tiba-tiba Nabi datang tidak punya kalkulasi seperti itu. La as'alukum alaihi ajran. Saya tidak minta upah daripadanya, kata Nabi. Maka dikatakan ini majnun. Bagaimana mungkin dia menyampaikan kemana-mana, mengajar orang kemana-mana kok tidak pernah minta bayaran. Maka mereka mengatakan Muhammad adalah majnun. Ayat ini mengatakan ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Lalu apa yang menyebabkan Nabi seperti itu? Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi kalam dan apa-apa yang dituliskannya. Nah, jadi itulah tadi yang disebutkan juga di dalam surat apa namanya, surat ini ya. Jadi tadi kita lihat artinya tadi satara yasturu, satara yusatiru itu adalah mencoret dan sebagainya. Itu adalah artinya menggaris ya. Jadi dari situ lahirlah kata menggaris. Mana tadi ini ya. Ini dia tadi. Kita kembali ke asalnya ya. Ini. Jadi watur wa kitabin mastur. Jadi watur demi gunung Tursina atau bukit, wa kitabin dan kitab mastur. Jadi segala sesuatu di alam, di segala-galanya adalah seperti kitab. Kitab itu sesuatu yang ditetapkan. Kitab itu dari kata menjadi bahasa Melayu ketetapan. Ketetapan itu dari kata kitab. Cuma kita huruf ba-nya dirubah jadi p. Ketetapan dari kata kitab sebetulnya. Kitab itu adalah sesuatu yang ditetapkan pada sesuatu yang lain. Pena yang ditetapkan pada kertas namanya tulisan. Jadi itu ditetapkan. Wa kitabin mastur, dan sebuah kitab yang bertuliskan. Jadi kitab ini apa? Kitab ini adalah apapun selain daripada Allah SWT, dan semuanya bermula dari Allah. Mastur tadinya. Ya, jadi mastur sesuatu yang telah ditetapkan, telah digariskan, dan yang digariskan tadi bermula dari titik. Titiknya apa? Titik batinnya adalah Allah, titik zahirnya adalah Muhammad. Maka membaca Bismillahirrahmanirrahim adalah melalui Nabi. Seperti kata-kata Nabi atau kata-kata Al-Quran yang menyuruh Nabi mengatakan Qul,
in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, maka ikut kepada saya. Kenapa? Karena beliau adalah ba dalam huruf bismillahirrahmanirrahim. Setelah Nabi Muhammad baru isim nama-nama yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi wa kitabin mastur, ya. Wa kitabin mastur. Kemudian kitab suci ini adalah lembaran. Ini adalah contoh kitab Taurat lama. Jadi Bapak Ibu sekalian, kitab dulu seperti ini digulung. Ya, waktu itu kan belum ada pencetakan, penjilidan, belum dibending. Maka kemudian digulung seperti ini. Ingat, kertas dulu panjang karena dibuat dari pohon papirus. Pohon itu semacam mirip dengan rumput besar. Biasanya tumbuh di sungai. Di Timur Tengah dulu suburnya di pinggir Sungai Nil. Itu papirus. Papirus nantinya kemudian dirubah jadi kertas, maka disebutlah dengan kertas papirus. Nah, nanti ditulis, digulung seperti ini. Jadi dibuatkan penggulung. Ya, Allah mengatakan bahwa ada kertas di sana. Kata kertas itu artinya tempat tulisan itu bisa terbaca. Firaqin mansyur, di sebuah lembaran mansyur yang terbentang luas, yang memanjang. Mansyur itu bertebaran, membesar, itu namanya mansyur. Jadi kalau kata-kata an-nashr itu juga biasa bermakna penerbit, karena penerbit itu menyebarkan. Ini mansyur adalah terbentang, terbentang dalam pengertian tadinya tergulung menjadi membentang, meluas, memanjang. Itu adalah mansyur. Nah, jemaah sekalian, jadi kita lihat Bapak Ibu sekalian, kenapa kira-kira bisa membaca ini? Kita bisa baca ini. Karena ada background-nya. Background-nya itu namanya rakin mansyur. Kalau tidak ada background-nya, bisa nggak terbaca ini huruf fi? Huruf ini rakin, tidak bisa terbaca. Coba kita menulis ini di udara, kita tidak bisa baca. Kita menulis di udara, tidak bisa kita baca. Lalu kenapa kita bisa baca di sini? Karena ada background-nya. Tetapi sayangnya Bapak Ibu sekalian, kebanyakan orang luput membaca bahwa kemampuan kita membaca ini karena ada background-nya. Iya. Maka jemaah sekalian, dalam pembicaraan tentang wujud dan kuiditas, maka huruf fi ini adalah kuiditas, sedangkan background-nya namanya adalah wujud. Jadi kalau tidak ada wujud, dia tidak bisa muncul. Sayangnya kita tidak pernah melihat wujudnya. Apalagi kalau berbentuk kertas panjang, tidak kelihatan. Ini masih kelihatan karena berputus-putus warnanya. Tapi coba kita punya kertas panjang yang besar, dan tidak ada putusan-putusan seperti ini. Kita tidak pernah menyangka kalau itu sebetulnya bertuliskan sesuatu, karena contohnya misalnya seperti ini, ya. Kita ambil di sini seperti ini, ya. Nah, ini dia. Kalau kita ambil seperti ini, kita hapus dulu nih. Ya. Nah, kita seakan-akan tidak melihat apa-apa. Ya, kita katakan putih, tidak melihat apa-apa. Apa itu? Ya, putih. Kita hanya menganggap warna putih. Nah, jemaah sekalian, kapankah kita bisa menulis ketika kita mengatakan di sini? Ya. Nah, ini baru kita bisa baca. Kita lupa bahwa ini bisa kita baca karena ada background-nya, ada platformnya, ada latar belakangnya, yaitu kertas putih. Jadi dengan ini ketika kita membaca RM, atau apapun juga misalnya A, B, C, D, atau ke alif, ba, ta, sa. Ini kenapa kita bisa baca? Karena ada background-nya. Coba kalau tidak ada background-nya, tidak bisa kita baca. Jadi pada saat kita membaca tulisan-tulisan ini, ada dua unsur di sana. Yaitu background-nya yang tidak kelihatan, dan yang muncul sebagai ra. Bisakah background-nya hilang? Tidak bisa. Coba saya hapus seperti ini. Hapus. Yang terhapus ini apa? Tulisan RM-nya saja. Tetapi background-nya tidak terhapus. Dia tidak hilang dengan saya hapus. Ya. Saya hapus semuanya nih. Coba lihat. Saya hapuskan semuanya nih. Ya. Ini background-nya tidak hilang. Kenapa? Karena background-nya itu akan selalu ada. Namanya wujud. Ada. Tidak pernah tidak ada.
Yang bisa ada, bisa tidak ada, yang tulisan di atas ini. Iya. Begitu penulis mengatakan aku ingin menghilangkannya, hilang. Nah, cuma sekali dengan demikian apa yang kita saksikan di sini? Sehingga kemudian ada tulisan. Satu ada qalam dan kemudian ada mastur yang tertulis. Ketika ada masturnya, sesuatu yang ditulis, kan berarti ada juga yang menuliskannya. Ya, kalau ada mastur, berarti kan harusnya ada mustir juga. Harusnya ada penulisnya. Atau kasatirnya. Pasti ada satirnya. Satir itu yang menulis. Ya. Jadi ada kolamnya dan ada masturnya, dan dimulai dari mana? Titik. Titik itu terletak dalam sebuah samudra. Ya, titik itu tidak disebut nun kalau hanya titik saja. Kalau cuma titik begini saja tidak disebut nun. Coba Bapak Ibu perhatikan ini. Ini cuma titik, bukan nun namanya. Kapan disebut nun? Apabila dikasih wadah seperti ini. Ketika dikasih wadah seperti ini, maka nun namanya. Inilah dengan samudra. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tur dengan nun ini berbicara tentang dua hal. Ya, tentang dua hal. Kita lihat pada saat kita menulis tadi ini muncul seperti bukit. Tetapi yang di belakangnya, latar belakangnya seperti samudra yang tidak kelihatan. Kenapa kita melihat samudra? Karena lihat tepi-tepinya. Coba kita lihat tidak tepinya. Kita menganggap itu bukan samudra. Nah, penciptaan ini Bapak Ibu sekalian. Seandainya kita keluar dari ruang waktu, maka kita tidak melihat apa-apa lagi. Kenapa? Keluar dari ruang waktu artinya keluar dari garis-garis seperti ini. Keluar dari tulisan-tulisan seperti ini. Berarti kita kembali kepada siapa? Kepada wujud. Jadi ketika kita menjadi tidak ada, sebetulnya tidak ada. Lalu apa? Kembali kepada wujud. Kepada asalnya justru. Ketika kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, artinya kita ini dari wujud dan akan kembali kepada yang maha wujud lagi. Lalu kita siapa kalau begitu? Namanya diwujudkan, maujud. Diwujudkan artinya apa? Hakikatnya bukan wujud. Karena kalau diwujudkan wujud juga berarti ada dualitas wujud. Padahal wujud cuma satu dan tunggal. Lalu apa namanya maujud? Itu adalah kuditas namanya, mahiyah. Bisa ditanyakan mahiyah? Nun. Yang namanya mahiyah itu bisa ditanyakan apa itu? Mahiyah A. Mahiyah Ba. Mahiyah apa itu? Apa dia? Tapi ketika semuanya yang bisa ditanyakan tidak ada lagi di sini, ya kita hilangkan semuanya di Bapak Ibu sekalian. Ya, anggaplah ini semuanya sudah tidak ada, lalu berlaku mahiyah padanya. Apa dia? Ya. Berlaku pertanyaan apa dia? Kalau semuanya kita hapus, bersihkan semuanya kembali. Kertas ini kita bersihkan kembali, kita hapus, ya. Sehingga tidak ada lagi yang ada di sini. Kita katakan tidak ada. Apa benar tidak ada? Kalau tidak ada, kenapa bisa menulis? Ada. Justru yang ada itu tidak kelihatan. Ya. Kenapa? Karena ada meliputi segala sesuatu. Karena dia meliputi segala sesuatu, justru tidak kelihatan. Sama kalau kita menyelam dalam lautan, karena kita diliputi oleh lautan, kita tidak melihat lautan pada saat kita menyelam di dalam lautan. Bapak Ibu sekalian, kalau ada di antara Bapak Ibu yang punya hobi diving, Bapak menyelam, kita melihat lautan kapan? Ketika kita di atas. Coba kita menyelam masuk ke dalam lautan. Apakah lautan kelihatan? Tidak kelihatan. Karena kita berada di dalamnya. Ya. Nah sekarang, ketika kita tadi melihat huruf A itu muncul dari mana? Muncul dari ada. Ketika kita hapus, dia masuk ke dalam ada. Jadi tidak pernah di tidak ada. Selalu yang ada memperlihatkan dirinya, namanya bertajalli, namanya menjadikan semuanya ini sebagai mazhar, tempat dia menunjukkan bahwa dia ada. Jadi jemaah sekalian berbahagia. Semua selain dia, hakikatnya adalah berubah. Kenapa? Tadinya, namanya berubah, tadinya tidak ada, terus kemudian sekarang menjadi ada, lingkaran, atau huruf O. Ya, setelah itu kemudian dia tidak ada lagi. Ya. Kita hapus, dia tidak ada lagi. Tapi ketika huruf O ini tidak ada, apakah yang ada ketiadaan? Bukan. Yang justru sekarang tersisa adalah yang ada itu sendiri. Ada tunggal, ada yang asli ketika semua mahiyah, semua kualitas tidak ada pada dirinya. Ya. Ketika seluruh ciptaan ditiadakan, apakah kemudian muncul ketiadaan? Tidak, yang ada justru yang maha ada. Nah inilah jemaah sekalian yang dibicarakan tadi di dalam ayat-ayat ini.
Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian pembahasan singkat kita ini bisa memahami kita. Jadi, firaqin mansyur, pada lembaran yang terbentang. Wal baitil ma'mur, pertanyaannya ialah di manakah tempatnya? Rakin mansyur, atau di atas tadi watur wa kitabin mastur. Tempatnya adalah al-bait al-ma'mur. Wal baitil ma'mur. Al-bait artinya rumah. Rumah artinya apa? Rumah adalah menampung. Rumah adalah orang yang sesuatu yang orang ada di dalamnya. Tetapi ketika orang itu masuk di dalamnya, dia justru tidak kelihatan. Yang kelihatan cuma rumah. Ketika orangnya masuk ke dalam rumah, orangnya tidak kelihatan. Yang kita lihat rumahnya. Al-bait. Coba Bapak sekalian, yang namanya rumah. Kan tidak kelihatan itu orangnya di dalam. Yang kita lihat cuma rumahnya saja. Lalu apa itu rumah? Rumah itu adalah caranya pemilik rumah memperlihatkan dirinya. Namanya mazharnya. Jadi kalau kita ingin lihat pemilik rumah itu, lihatlah rumahnya. Warnanya, modelnya, stylenya, kelihatan orangnya di dalam itu, apa profesinya, kelihatan dari rumahnya. Kalau rumahnya biasa bercat putih semuanya, kemungkinan besar di dalamnya adalah dokter. Ya. Kalau rumahnya berwarna pink semuanya, kemungkinan besar adalah jomblo perempuan di dalamnya. Kalau warna rumahnya biasanya ungu semuanya, biasanya ibu-ibu STW di dalamnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian bahagia, jadi kelihatan. Ya. Jadi pemilik rumah itu kelihatan dari rumahnya. Ya. Nah, sekarang Bapak sekalian bahagia, mana yang penting, rumahnya atau orang di dalamnya? Tentu orang di dalamnya. Rumah tidak mungkin muncul kalau tidak ada orang di dalamnya. Dan orang pasti lebih duluan daripada rumahnya. Begitulah jemaah sekalian berbahagia, maka Baitul Ma'mur ini adalah sebetulnya caranya Allah memperlihatkan dirinya sendiri, lalu kemudian dia ada dalam tanda petik di dalam sana tidak kelihatan. Itu yang disebut dengan rahasia dari segala rahasia. Itu yang disebut dengan gaibul guyub. Itu disebut dengan sirrur asrar. Itu disebut dengan rahasia dari segala rahasia. Itu yang disebut dengan gaibnya segala yang gaib. Kenapa? Yang kita lihat cuma rumahnya saja. Tetapi jemaah sekalian, rumah itu namanya Baitul Ma'mur. Apa namanya makmur? Dari kata makmur menjadi bahasa Melayu, makmur, kemakmuran. Kita lihat kata makmur di sini. Dari kata amara ya'muru, apa artinya? Menghuni, tinggal, hidup lama. Ya. Jadi makmur artinya apa? Ditempati, dihuni. Ya. Jadi artinya Pak, Baitul Ma'mur itu adalah rumah yang menampung penghuninya di dalam. Ada penghuninya di dalam. Dan penghuni dalam pengertian hidup lama, artinya di sanalah hakikatnya tinggal. Jadi ciptaan, lahir ataupun batin, pada asalnya adalah baitnya. Ya, baitnya. Tempatnya dia, tempat dalam tanda petik dia. Bertahta di sana, tinggal di sana, bersinggah sana di sana. Lalu kemudian jemaah sekalian berbahagia, di muka bumi secara lahir Allah menyimbolkan Baitul Ma'mur itu dengan Baitullah di Mekah Masjidil Haram sana. Jadi yang disebut dengan Baitul Ma'mur di alam nyata adalah Baitullah. Rumah Allah yang ada di Mekah. Itu Baitullah. Dan kemudian tempat itu disebut dengan Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram bukan bangunannya Pak Bu sekalian. Masjidil Haram itu adalah tempat yang menampung Ka'bah dan Hajar Aswad itu. Yang luasnya seluas tanah yang disucikan di sana. Yang tidak boleh orang non-Islam masuk. Itu namanya Masjidil Haram. Tempat sujud yang dimuliakan. Dan nanti masjid-masjid itu adalah untuk dimakmurkan. Artinya apa? Masjid-masjid itu dijadikan sebagai sarana untuk sampai kepada pemilik masjid ataukah al-ma'mur tadi, pemilik Baitul Ma'mur. Mana ayatnya? Mari kita lihat di sini. Kita lihat surat At-Taubah. Ayat 17. Allah berfirman, "Maka nalil musyrikina." Maka nalil musyrikin. Dalam bahasa Arab kalau ketemu mim pakai mad, mim mad, kemudian ada kana, ini kana,
Ini mak tidak, kana adalah, makanya artinya tidak mungkin. Ya kalau digabung mim mat, mim dengan ada matnya, ada benderanya, ditambah dengan kata kana, ini kan dua kata nih. Ma ini satu kata, kana juga satu kata. Ya. Ma ini namanya huruf. Sedangkan kana ini adalah kata. Kata kana yakunu. Ini jenisnya harfun, ini adalah jenisnya fi'il. Ketemu dua ini menjadilah tidak mungkin. Mustahil, impossible. Maka nalil musyrikina. Tidak mungkinlah, mustahillah bagi orang musyrik. Apa itu musyrik? Secara kasar musyrik menyembah patung. Tapi secara hakiki apa? Yaitu yang masih menempatkan sesuatu selain Allah di dalam jiwanya. Ulangi lagi, yang namanya musyrik apa? Bukan hanya menyembah patung dan menyembah pohon-pohon kayu. Tetapi siapa saja yang menempatkan sesuatu yang lain selain Allah di dalam jiwanya, hakikatnya adalah musyrik. Karena musyrik itu arti dari kata bersyarikat. Membuat di dalam jiwanya itu ada dua minimal. Dipersyarikatkan. Syarikat itu bekerja sama. Jadi maka nalil musyrikin, tidaklah mungkin bagi orang musyrik itu apa? Untuk ya'muru. Ini perhatikan juga sekalian, ya'muru. Ya'muru ini adalah kata kerja dari tadi makmur, dari kata amara ya'muru tadi. Tadi kan amara ya'muru. Ya, kita lihat tadi di sini. Lihat di atas ini, amara ya'muru. Ya. Tadi ya'muruna kenapa? Karena bentuk jamak. Ya. Amara ya'muru. Kita lihat di sini nih. Ya'muru. Ini jamak. Aslinya ini ya'muruna, tapi karena ada an, nunnya hilang diganti dengan mat. Jadi maka nalil musyrikina ayya'muru masajidallah. Cuma kata masjid di sini bentuk jamak daripada masjid. Tidaklah mungkin, ingat, siapa tadi musyrik? Orang yang menyimpan sesuatu selain Allah di dalam jiwanya, itu syirik. Maka tidak mungkin memakmurkan masjid Allah. Kalau begitu masjid Allah apa? Jiwa kita masing-masing. Jadi secara batin, secara zahir masjid tempat kita salat berjamaah. Ya. Jadi masjid tempat kita salat berjamaah yang ada di dekat rumah kita masing-masing. Tetapi secara hakikat, secara batinnya, masjid itu adalah di dalam jiwa kita. Maka ini dikatakan tidak mungkin orang yang menyimpan sesuatu selain Allah di dalam jiwanya untuk memakmurkan masjid Allah. Kenapa? Masjid Allah itu adalah jiwa kita masing-masing. Apa sebabnya? Syahidina, dia menyaksikan. Apa itu syahidina? Jiwa menyaksikan dirinya sendiri ini. Syahidina ala anfusihim. Dia menyaksikan dirinya sendiri. Artinya tanpa perantaraan orang lain. Kita sudah sampaikan kata syahidina dari kata musyahada juga. Menyaksikan. Seperti contohnya, kalau kita bermimpi. Ya, bermimpi itu kan kita tidak ada perantara. Kalau kita melihat misalnya Monas, Jakarta, atau patung singa di Singapura, itu kan ada perantaranya. Apa perantaranya? Mata kita. Kan mata melihat itu patung singa. Kan mata yang menyaksikan itu apa namanya? Menyaksikan Monas. Kan mata kita menyaksikan itu apa namanya? Kuala Lumpur misalnya. Mata. Jadi ada perantaranya mata. Ya, kalau mata ada perantaranya namanya panca indera. Seperti contohnya kalau kita lapar, apakah ada perantaranya? Tidak ada. Tidak dengan mata, tidak dengan telinga, tidak dengan pikiran. Kita langsung merasakan saya lapar. Nah, itu syahidina juga. Iya. Nah, bermimpi adalah termasuk contoh kita menyaksikan. Karena pada saat kita bermimpi, mata, panca indera semuanya tidak berfungsi. Tidak fungsional. Tetapi kok kita tahu kalau kita tadi jalan-jalan ke suatu tempat? Kok kita tahu kalau kita tadi melihat seseorang di dalam mimpi kita? Namanya syahidina ala anfusihim. Nah, Allah mengatakan di sini, bagi orang yang syirik, tidak mungkinlah ayya'muru untuk memakmurkan masjid Allah. Apa artinya ya'muru masjid Allah? Menempatkan Allah atau menjadikan jiwanya sebagai baitul makmur. Masjid Allah. Apa sebabnya? Syahidina ala anfusihim bil kufr. Karena dia tahu jiwanya terhijab. Kufur itu terhijab. Tertutup. Allah mengatakan, ulaika habitat amaluhum. Orang seperti inilah yang sia-sia amal perbuatannya. Karena dia berbuat baik, tapi kebaikannya untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah.
Dia misalnya sholat karena ingin surga saja, dia sholat karena takut kepada neraka saja, padahal harusnya kita sholat untuk apa? Qurbatan ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk meneteskan air kita yang setetes itu ke dalam samudra. Itu tujuan sholat. Jadi tujuan kita sholat itu adalah agar sampai kepada Allah. Salah itu artinya sampai, masuk, itu namanya salah. Maka dalam Al-Quran ada kata-kata yaslan naral kubra, memasuki. Memasuki itu artinya bersatu dengan. Yaslan naral kubra artinya memasuki neraka, artinya menyatu dengan neraka. Jadi kalau kita sholat artinya apa? Menyatu dengan Allah. Itulah sebabnya Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah, surat Al-Baqarah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Tapi apa kata Allah? Innaha lakabiratun. Salat yang disertai dengan sifat sabar itu berat. Lakabiratun. Lam taukid di situ. Lakabiratun. Benar-benar berat. Urusan besar. Kata-kata kabiratun itu bukan berat sebetulnya, tapi urusan yang besar. Karena berkaitan dengan akbar. Kalau lakabiratun itu kan berkaitan dengan yang akbar. Yang pertama kita sebut pada saat kita salat, Allahu Akbar. Ini adalah berkaitan dengan ketuhanan, yaitu akbar. Illa alal khasyiin, kecuali orang yang khusyuk. Apa itu khusyuk? Tidak ada tujuan lain dalam ibadahnya. Siapakah orang khusyuk seperti itu? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang yang ketika sholat yakin berjumpa dengan Tuhannya. Ingat, berjumpa dengan Tuhannya. Jadi sholat bukan takut kepada nerakanya, bukan ingin kepada surganya. Kalau orang beribadah karena takut kepada neraka, berarti Tuhan hanya diperalat sebagai alat untuk melepaskannya dari neraka. Kalau beribadah untuk surga, Tuhan dijadikan sebagai alat, disuruh untuk masukkannya ke dalam surga. Sementara kalau kita beribadah karena Allah, maka Allah akan berikan yang terbaik kepada kita. Maka hakikat ibadah adalah qurbatan ilallah, menjadi abad. Apa artinya abad? Ketika kita tidak ada, yang ada hanya Allah saja. Ketika hamba sudah tidak ada, yang ada adalah Tuannya saja. Ketika air yang setetes jatuh ke dalam samudra. Siapa yang belum sampai ke sana? Ulaika habitat amaluhum wa finnarihum khalidun. Jadi harusnya jemaah sekalian berbahagia, kita tidak seperti ini. Karena kita tidak mungkin. Lalu siapa yang bisa ya'muru masajid Allah? Lihat ayat berikutnya. Hanya saja. Ini adalah lawan daripada tadi. Di sini ada kata makana, ini makana, lawannya adalah innama. Hanya saja. Cuma saja. Ya'muru, ini ya'muru. Ya'muru masajid Allah. Yang bisa memakmurkan masjid Allah artinya yang bisa menghuni untuk selama-lamanya rumah Allah yang ada pada dirinya adalah man, orang yang amana billah. Yang tujuannya hanya Allah. Amana billah. Apa artinya amana billah? Merasa aman dengan Allah. Kalau kita kan merasa aman dengan surga. Ya. Merasa aman dengan surga. Harusnya kan merasa aman dengan Allah. Amana billah. Tidak ada amana bil jannah. Tetapi yang ada amana billah. Man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah, dan tidak ada lagi yang ditakuti selain daripada Allah. Bukan takut tidak masuk surga, bukan takut masuk neraka, tetapi takut tidak menyatu dengan Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Seorang seperti itulah yang disebut dengan al-muhtadin, mendapatkan petunjuk. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita kembali lagi ke sini. Ya. Jadi firaqin mansyur wal baitil ma'mur. Jadi al-bait adalah sama dengan baitullah. Jadi namanya bait itu jangan bayangkan rumah kita saja. Tapi bait yang kita dapatkan dalam maknanya, yaitu bait itu adalah tempat tinggal.
yang kalau orang tinggal di dalamnya tidak kelihatan orangnya. Maka Allah itu ibaratnya punya rumah juga. Itu sebabnya Allah tidak mampu kita lihat. Kita hanya lihat apa? Ciptaannya saja. Ya. Kita tidak sanggup sampai ke sana. Karena begitu sampai ke sana tidak ada lagi pembicaraan. Wal baitil ma'mur. Kemudian berbicara tentang samudra. Jadi terkait semuanya Pak Bu sekalian. Jadi tadi kita bicara juga tentang samudra. Ini kita menyaksikan ombak. Ini kan kalau kita lihat kan ombaknya. Seakan-akan kita lupa samudranya. Kita kagum kepada ombak. Padahal bisakah ada ombak kalau tidak ada samudra? Jawabannya tidak bisa. Penyebabnya ada ombak karena ada samudra. Kalau tidak ada samudra nggak ada ombak. Seperti pembahasan kita, kalau tidak ada samudra tidak ada ikan. Jadi bukanlah samudra yang bergantung kepada ikan, tapi ikanlah yang bergantung kepada samudra. Samudra tetap samudra tanpa ikan, tetapi ikan tidak bisa tanpa samudra. Khalik tetap khalik walaupun kita tidak ada. Wujud tetap wujud walaupun mahiyah tidak ada. Walaupun kita tidak ada. Walaupun alam semesta tidak ada. Dia tetap yang maha ada. Wasaqfil marfu, dan atap. Apa itu atap? Yang mengakomodasi semuanya, yang melindungi semuanya. Al-marfu yang terangkat, ditinggikan. Tadi tur artinya naik ke atas puncak. Sekarang marfu yang ditinggikan. Ya, kenapa ditinggikan Pak Bu sekalian? Menunjukkan kemuliaan. Dari kata marfu ini dari kata rafa. Marfu, rafa'ah, yarfa'u. Jadi wasaqfil marfu. Dari sini nanti muncul kata marfu juga rafa. Kalau bahasa bacaan qiraah dibaca itu adalah marfu. Salah satu tanda rafa biasanya adalah dhamma misalnya. Kitabun ya, ataukah al-kitabu bu, ya itu adalah dhamma seperti ini. Ini tanda rafa. Nah, wasaqfil marfu, dan atap yang ditinggikan. Atap itu artinya melindungi segala sesuatu. Wal bahril masjur, dan samudra al masjur yang bergelombang. Kenapa menyebutkan samudra yang bergelombang Bapak Ibu sekalian? Satu ya, yang bergerak itu bukan samudranya tapi gelombangnya. Tapi kalau kita lihat gelombang, seakan-akan samudra bergerak. Kenapa? Karena gelombangnya bergerak. Karena samudra tetap di bawah, yang bergerak itu gelombang. Ya. Dan kita saksikan bahwa gelombang itu adalah merupakan kuiditas, mahiyah saja. Samudra itu tidak tergantung pada ombak. Ombaklah yang tergantung pada samudra. Cuma kita mengagumi ombak. Orang dari seluruh dunia datang mencari ombak yang besar untuk berselancar misalnya. Padahal sebetulnya penyebabnya utamanya adalah karena ada platform. Ada utamanya di bawah yaitu samudra. Cuma lagi-lagi terkadang kita lupa kalau samudra lah sebetulnya yang menjadi awal dari segala-galanya sehingga muncul ombak di sana. Wal bahril masjur. Bahar tidak bergerak. Masjur adalah bergerak. Maka disebut dengan mendidih di sini. Kemudian siapa yang tidak menyadari nantinya itu, dia akan celaka dalam hidupnya dan nanti akhirnya juga di akhirat celaka. Inna adzaba rabbika lawaqi. Kenapa Allah menceritakan itu semuanya? Allah yang menjelaskan begini. Kalau kalian tidak menyadari akan adanya pemilik rumah, hanya kalian kagum kepada rumah. Yang namanya kaum materialisme, filsafat materialisme, tidak percaya kalau ada pencipta. Yang dia percaya hanya yang nampak oleh mata saja. Berarti dia hanya kagumi rumah. Tidak pernah tahu kalau dalam rumah ada pemilik rumah. Nah, bagi orang seperti ini tidak mungkin mempersiapkan diri untuk pemilik rumah. Maka bagi mereka dia akan menderita. Kenapa? Dia lupa juga bahwa dalam dirinya sebetulnya ada masjid, ada Baitul Ma'mur. Ketika itu tidak dibersihkan, otomatis mendatangkan penderitaan. Seperti mana misalnya kalau kita tidak menyucikan rumah kita, lama-kelamaan kita akan merasa menderita. Sakit-sakitan, baunya tidak enak, dan sebagainya. Inna adzaba rabbika lawaqi. Sungguhnya azab Tuhan itu lawaqi, benar-benar akan terjadi. Ma lahu min dafi, dan kalau itu terjadi, tidak ada yang dikecualikan untuk sampai ke sana. Tidak ada yang bisa menolak. Siapapun kita, apapun kita, pasti akan sampai ke sana. Ma lahu min dafi. Tidak ada yang bisa menolak ketetapan ini.
kita pasti akan sampai ke sana, lawake pasti akan terjadi. Kita akan sampai ke akhirat, kita akan pindah ke alam berikutnya. Setelah alam dunia kita selesai, kita akan pindah ke alam berikutnya. Siapapun. Dan kematian, apalagi akhirat, tidak mampu kita tolak. Malahu min dafi'. Baru kemudian Allah berbicara tentang gunung yang bergerak. Kita lihat di sekalian ini gunung. Dari dalamnya api. Bergerak ini gunung. Yauma taumurus sama'u mauran wa tasirul jibalu sayra. Pada hari itu tamuru sama'u mauran. Jadi langit itu bergerak. Gonca itu kan bergerak. Al-jibal juga, bukit gunung juga bergerak, berjalan kan bergerak juga. Jadi di sini tamuru bergoncang atau berlalu, tasiru berjalan, artinya apa? Intinya bergerak. Jadi langit dan bumi dengan gunungnya bergerak. Kenapa? Karena semuanya adalah materi. Ciri materi adalah bergerak, berubah. Apa namanya berubah? Apa namanya bergerak? Keadaan sekarang beda dengan yang tadi. Kalau keadaan sekarang sama dengan tadi, berarti tidak ada perubahan. Sedangkan ciri alam materi, ciri alam dunia, ciri alam 3 dimensi, ciri alam panca indera adalah berubah dan berubah. Apa artinya berubah? Apa yang kita lihat, rasakan sekarang, beda dengan yang tadi. Namanya berubah. Kalau dia berubah, artinya apa? Tidak ada. Kenapa? Yang ada hanya yang maha ada. Lalu kenapa dia bergerak? Itu karena dikehendaki oleh yang maha ada. Yang maha ada yang menggerakkan dia menjadi penyebab penggerak, menjadi penyebab gerak. Yauma tamurus sama'u mauran wa tasirul jibalu sira. Jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi gunung-gunung juga bergerak. Langit-langit juga berguncang, bergerak juga. Semuanya artinya tidak ada. Yang ada hanya dia yang maha ada. Maka Bapak Ibu sekalian, agar kita juga bisa benar-benar ada, caranya apa? Menghapus tadi catatan-catatan di atas kertas putih. Lalu apa yang terjadi? Yang ada hanya dia yang maha ada. Selama kita masih ada di sana, maka yang dilihat oleh mata adalah kita, bukan yang berada di balik kita, yaitu yang maha ada. Maka ini disebut dengan fana. Jadi urusan keagamaan adalah urusan memfanakan diri kita. Ketika memfanakan diri kita artinya tidak ada lagi yang kita inginkan. Tidak ada lagi kepentingan, tidak ada lagi interest kecuali hanya Allah saja. Inilah makna kata-kata wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, mudah-mudahan kita semuanya bisa dapatkan sedikit penerangan, terutama Al-Faqih sendiri, dari ayat-ayat yang luar biasa ini. Ingat ayat-ayat kita sudah hadirkan Ustaz Hashim Adnan kemarin bersama kita sebagai penceramah tamu. Beliau mengatakan bahwa kita juga, Al-Quran itu bertingkat-tingkat. Mengutip kata-kata dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, bahwa Al-Quran itu ada batinnya. Ya. Tulisannya adalah indah, sedangkan maknanya di dalam adalah amik, sangat mendalam. Jadi jemaah sekalian berbahagia, maka Al-Quran bertingkat-tingkat. Kenapa? Karena Allah ingin memancing kita, menarik kita, mengundang kita ke tempat yang paling tinggi. Marfu tadi diangkat ke atas. Tapi kita tidak bisa sampai ke atas kalau tidak melalui permukaan tadinya. Apa permukaannya, apa superficialnya? Yaitu tulisan. Ini tadi tulisan-tulisan. Makanya jangan lihat tulisannya, tapi apa yang tertulis. Wa ma yasturun tadi, nun wal qalami wa ma yasturun. Atau kata tadi, wa kitabin mastur. Jadi yang kita lihat adalah apa yang ditulis. Bukan tulisannya, tapi masturnya, apa yang tertulis di sana. Makna yang ada di balik itu. Maka kita gunakan zohirnya untuk masuk ke dalam maknanya. Sebagaimana kita tidak bisa menemukan menemukan mutiara dengan langsung masuk ke dalam lautan, tetapi kita harus mulai dari permukaan. Kita naik perahu melawan ombak dan angin. Setelah sampai di tempat kita baru menyelam. Semakin dalam menyelam, semakin berkualitas mutiaranya. Begitulah kurang lebih juga dengan Al-Quran.
Karena Al-Quran ini sebetulnya adalah penerangan untuk jiwa kita. Al-Quran ini adalah bagaikan jiwa kita. Jarang menyadari bahwa jiwa manusia adalah bagaikan samudra juga. Dia adalah miniasi daripada samudra Allah. Sebagaimana Allah mengatakan fitrat Allah allati fattaran nas 'alaiha. Jadi kalau kita katakan fitrah Allah itu adalah samudra, dan dengan samudra itu Allah juga menciptakan jiwa manusia, sehingga jiwa manusia itu sebetulnya adalah miniasi daripada samudranya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada kekhilafan baik uraian-uraian bahasanya ataupun pilihan kata-katanya, mohon dimaafkan karena al-fikir memang juga masih sangat-sangat butuh belajar banyak lagi. Semoga kita semuanya sama-sama menempuh perjalanan ini alam lahir dan batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, dalam kata fi yang tersirat yang terselip dalam rakin mansyur mudah menuju pada Baitul Ma'mur, maka apakah ini satu maklumat bahawa orang yang beriman harus bukan saja melalui jalan akal rasional yang bersifat indrawi tadi, melihat benda-benda anfuki tadi, tapi benda ini tidak akan dapat mengupas lanjut tanpa fi tadi atau masuk tadi ke alam cinta yang hakiki. Lantas terbukalah Baitul Ma'mur yang terbentang lagi luas daripada alam semesta yang begitu luas sekarang ni. Tapi still sebenarnya terbatas. Atau dengan lain perkataan, seperti saya tanya tu hari, bahawa tank ikan kat rumah tu masih kecil sampai ikan tu jatuh ke dalam lautan kembali. Barakallahu fiik. Beri pencerahan Ustaz. Afwan. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita lihat kata-kata waturi wa kitabin mastur, firakin mansyur. Watur demi bukit, yaitu bukit Tursina, wa kitabin demi kitab, mastur yang tertulis, yang tergambar tadi, yang tercoret tadinya. Jadi kitab yang tercoret. Jadi alam semesta ini adalah kitab yang tertulis yang dimulai dengan satu titik. Firakin mansyur, di lembaran yang terbentang. Kita sudah sampaikan tadi, namanya lembaran itu tidak kelihatan kalau kita menulis. Yang kita lihat tulisannya, tetapi lembarannya, mansyurnya tidak kelihatan. Yang tadi kisah dengan yang maha ada. Firakin mansyur. Jadi semuanya itu tak terpisahkan dengan lembaran, yaitu yang maha ada yang meliputi segala sesuatu. Dengan demikian juga sekalian berbahagia, seperti dikatakan Pak Nur tadi, bahwa penggunaan kata fi di sini adalah dalam rangka mengajak kita masuk ke sini. Fi-nya di sini karena dikatakan bahwa sebetulnya hakikat yang ada pada tur kitabin mastur itu adalah ada di sini. Tapi untuk masuk melalui fi. Kenapa? Karena kan tadi kita masuk ke dalam, fi di dalam. Ya. Jadi padanya, kata padanya itu artinya bersama, fi. Jadi kalau fi itu di dalam, lebih kepada di dalam. Karena kalau seperti di atas meja bukan fi. Jadi kalau kita misalnya buku di atas meja, itu bukan fil maktabi. Al-kitabu fil maktab, bukan. Tapi ala. Jadi al-kitabu alal maktab. Buku itu ada di atas meja. Ataukah al-qalamu alal maktabi. Tidak dikatakan al-qalamu fil maktabi. Karena hakikatnya penggunaan fi dalam bahasa Arab itu di dalam. Kalau kita tanya, mana guru? Ainal mudarris? Al-mudarrisu fil fasli. Itu baru cocok. Di dalam kelas. Yang namanya kelas itu di dalam. Ya. Ainal imam? Al-imamu yusallu fil masjid. Fil masjid. Imam salat di masjid. Ya. Jadi salat imam itu salat di dalam masjid. Ataukah duduk di dalam masjid. Nah, itu di dalam artinya tidak kelihatan dari luar. Nah, begitulah penggunaan kata fi di sini. Jadi jemaah sekalian serba, kata fi di sini, kalau istilahnya Pak Nur tadi adalah ini ibarat pintu untuk menyatu dengan ini rakin mansyur.
Karena lembaran yang terbentang ini kan tadi kita sebut dengan kertas putih. Yang kalau kita tulis tidak kelihatan, yang kita baca cuma tulisannya. Padahal tulisan tidak mungkin ada kalau tidak ada kertas putihnya. Nah, kertas putih itu sebenarnya rakin mansyur, lembaran yang terbentang, yang terbuka. Saking terbukanya tidak bisa kita lihat batas-batasnya, karena dia cuma tunggal, satu. Dialah yang menyebabkan semuanya menjadi ada, semua yang ada dalam mewujud. Nah, untuk sampai ke sana kita harus fi, apa artinya fi? Masuk bersama, kita lenyap di dalamnya. Kalau kelas kita ada di dalam kelas, berarti yang ada dalam kelas, kita lihat dari luar kelas. Fil bait, yang kita lihat cuma rumah, ada di dalam rumah itu, fi. Saya kira bagus ini pernyataan. Jadi, apa yang dikatakan Pak Nur tadi, seperti kalau kita misalnya samudra. Kalau kita ingin menjadi samudra, bagaimana caranya? Teteskan aja air kita ke dalam samudra. Kita secara pribadi, kalau satu titik, kan tidak mungkin jadi samudra. Bapak Ibu sekalian, secara individual, personal, secara pribadi, secara kita saja, kan tidak mungkin air yang sesendok, apalagi cuma setetes, jadi samudra. Ya, pasti Bapak Ibu sekalian semua sepakat dengan ini. Tidak mungkin air yang setetes menjadi samudra. Tapi faktanya bisa. Bagaimana caranya? Ya, setetes itu kita jatuhkan ke samudra. Menjadilah samudra. Jadi kalau air yang setetes kita jatuhkan di samudra, otomatis menjadi samudra. Nah, begitulah kita di sini. Untuk menjadi bagian daripada rakin mansyur, marilah kita meneteskan, memfanakan, melenyapkan diri kita ke dalam samudra. Karena kata fi itu menyebabkan sesuatu itu menjadi tidak kelihatan. Begitu orang masuk di dalam kelas, al-mudarrisu fil fasli, berarti guru itu tidak kelihatan dari luar. Yang kelihatan cuma kelasnya saja. Al-imamu yajlisu fil masjid. Imam duduk di masjid, maka imamnya tidak kelihatan dari luar. Kenapa? Dia ada di dalam masjid. Yang kelihatan ada apa? Masjid. Nah, begitulah juga jemaah sekalian sebagai wal baitil ma'mur. Berikutnya lagi, mudah-mudahan dengan pengajian dan tadarus tadabbur kita, Bapak sekalian, bisa mengantarkan kita untuk benar-benar seperti ini, karena inilah sebetulnya mengantarkan kita kepada kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati itu yang disebut dengan makmur dalam bahasa Al-Quran. Makmur dari kata amara ya'muru tadinya. Ada lagi yang lain? Ada Ustadz. Ya, silakan. Sebelumnya selamat bergabung Ibu Catherine. Malam ini baru ikut bergabung sepupu dari Ibu Rati, Ustadz. Oh ya, selamat bergabung Ibu Catherine. Semoga selalu berada di dalam lindungan Allah SWT bersama dengan kita. Iya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Catherine. Ada lagi pertanyaan, Bu Dokter? Iya Ustadz, ini Kenapa? dari Pak Burhan. Oh, dari Pak Burhan ya. Baik. Nah, jemaah sekalian, ini ada pertanyaan dari Pak Burhan. Jika segala gerak kerja itu bermula dengan titik, lalu bagaimana pula dengan kejadian alam jagat raya ini? Dan apakah relasi itu semua dengan kejadian kita? Dan juga kaitannya dengan kata-kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia. Semuanya bermula dari satu titik. Satu, kita ingin terangkan apa hubungannya titik dengan alam semesta. Nah, titik ini tadinya kalau diperpanjang menjadi garis dan sebagainya. Kalau kita ibaratkan tadi dengan batu dibuang di atas lautan ataukah di atas danau, lake, kalau di danau yang bening itu kan dalamnya tenang. Kalau kita jatuhkan batu di sana, maka begitu batu jatuh di atas permukaan danau, maka kemudian melahirkan gelombang kemana-mana. Padahal cuma satu batu, melahirkan gelombang, ya, kemana-mana, mempengaruhi. Ya, kalau kalau batunya kita jatuhkan cukup keras, maka gelombangnya besar dan perahu bisa bergerak di sekitarnya karena pengaruh gelombang itu. Nah, jadi kalau kita saksikan bahwa alam semesta jagat raya ini adalah dari satu titik. Kita sudah terangkan juga di tadabbur kita bahwa alam semesta ini sekarang diterima atau dipercaya semuanya bermula juga dari satu titik, melahirkan apa yang disebut dengan fusi. Jadi satu titik berkembang menjadi banyak titik, lalu kemudian titik-titik ini memiliki gaya gravitasi, lalu kemudian saling menyatu, saling bersatu,
lahirlah fusi namanya, lalu kemudian meletup, lahirlah Big Bang, ledakan besar. Ledakan besar ini melahirkan alam semesta. Jadi artinya apa? Apa yang sudah dalam alam semesta bermula dari titik satu. Lalu apa hubungannya dengan jiwa kita? Nah, jemaah sekalian, kita ini manusia, kita ini manusia, itu ada dua isinya. Ada jagat raya dan ada jagat dalam. Tubuh kita ini adalah makrokosmos. Apa namanya? Kosmos besar. Ya, alam kabir di sini dalam pengertian alam semesta. Jadi seluruh alam semesta saripatinya ada pada tubuh kita. Dan alam semesta diciptakan untuk kita manusia. Tetapi di dalam jiwa kita ada jiwanya. Ada spiritnya, ada rohnya, ada core-nya. Dan hakikat manusia ada pada core-nya itu. Cuma pernahkah ada yang menyaksikan dirinya sendiri? Tidak ada. Yang kita tahu, kita menyadari kalau kita ada. Jadi satu-satunya yang kita miliki adalah kesadaran bahwa saya ada. Tapi tidak pernah ada yang melihatnya dengan mata kepala, tidak pernah ada yang mendengarnya dengan kupingnya, tapi kita semuanya sadar bahwa saya ada. Buktinya kalau kita dipanggil, mana Pak Burhan? Katakan saya hadir. Semua begitu. Mana Rusli Malik? Hadir. Kenapa? Karena kita sadar kalau kita ada. Tapi siapa yang menyaksikan itu? Tidak ada. Kalau begitu, jiwa kita sebetulnya adalah apa? Itu tadi, miniasi daripada dia. Daripada yang maha ada tadinya. Dia adalah dalam diri kita. Diri kita merupakan Baitul Makmur. Baitul Makmur artinya ada yang di dalam bait itu. Makanya yang ada dalam bait itu adalah hakikatnya adalah dia. Kita sudah sebutkan tadi miniasi. Kenapa kita sebut miniasi? Karena semua kita menyadari ada pada diri kita. Jadi kalau ada 8 miliar manusia di bumi, maka ada 8 miliar juga menyadari dirinya. Seakan-akan berbeda-beda. Pada hakikatnya satu sebetulnya, yaitu dia. Maka karena hakikatnya satu dikatakanlah nafsin wahidatin. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin. Min nafsin wahidatin. Jadi seluruh jiwa manusia sama sebetulnya. Kapan dia berbeda-beda? Yaitu ketika dipengaruhi oleh hawa nafsunya. Jadi perbedaan sifat, karakter, watak, tabiat manusia bergantung daripada pengaruh hawa nafsunya. Semakin besar pengaruh hawa nafsunya, semakin jahat orang itu. Semakin kurang pengaruh hawa nafsunya, semakin baik orang itu. Sampai pada tingkat menjadi sangat baik ketika tidak ada pengaruhnya sama sekali. Dan itu adalah namanya manusia suci, insan kamil. Nah, karena jiwa kita adalah merupakan miniasi daripada dia, maka siapa yang mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Maka ketika Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, itu maknanya dua, yaitu tubuh kita sebagai jagat dan jiwa kita sebagai roh batin, sebagai pemilik, sebagai dia. Maka kita bisa mengenal Allah melalui dua jalan juga, yaitu melalui ayat-ayat afaki dan anfusi namanya. Afaki alam semesta terwakili oleh tubuh kita, dan anfusi terwakili oleh jiwa kita, nafs kita. Dan antara keduanya tidak ada perbedaan, tidak ada senjam, tidak ada gap. Hakikatnya satu kesatuan. Di sini disebut dengan wahdah. Wahdah itu satu kesatuan. Sehingga dengan demikian siapa yang mengenal dirinya, hakikatnya mengenal Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Berikutnya lagi. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak Burhan. Kalau tidak ada lagi Pak Bu sekalian, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita senantiasa berdoa kepada Allah SWT. Semoga kita diberikan kelapangan dada, kemampuan untuk menerima apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Ingat Bapak Ibu sekalian, jangan kalau kita belajar seperti ini, jangan kita melihat diri kita. Dalam pengertian saya kan tidak punya pendidikan, saya kan sudah berusia, saya kan sudah sakit-sakitan. Jangan melihat ke situ Bapak Ibu sekalian. Karena pengetahuan yang sampai kepada jiwa kita bukan karena kita sebetulnya, tapi karena Allah SWT. Lalu apa tugas kita? Ikhtiar saja, berusaha, mujahadah namanya. Karena Allah mengatakan yang Allah ingin dari kita, lihat dari kita adalah mujahadahnya.
usahanya. Tentang siapa yang menyimpan ilmu itu pada jiwa kita, urusannya Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang belajar belajar banyak di berbagai tempat, tetapi pengetahuannya sangat cetek dibanding dengan Nabi. Padahal Nabi tidak pernah belajar kemana-mana. Lalu bagaimana cara Nabi bisa menjadi luar biasa ilmunya? Sederhana, Allah menyimpan pengetahuan itu pada jiwanya. Kalau begitu apa syaratnya jadi Nabi? Sederhana, jiwanya jadi suci. Maka Bapak sekalian, marilah kita mensucikan jiwa kita. Janganlah kita mengisi jiwa kita dengan prasangka, praduga, dendam, amarah, keinginan-keinginan yang sifatnya sesaat. Marilah kita memiliki keinginan satu saja, ingin bersuah dan berjumpa dengan Yang Maha Kasih. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Sama-sama.